warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya Rustini SPD. Matematika itu mengasihkan. Kalau pada pertemuan yang lalu Ibu sudah menerangkan tentang pengertian barisan aritmatika beserta pembahasan soal-soalnya. Nah, pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan menerangkan tentang pengertian barisan geometri beserta pembahasan soal-soalnya. Nah, untuk lebih jelasnya, marilah kita simak bersama-sama pemaparan tentang materi barisan geometri beserta pembahasan soal-soalnya berikut ini. Yang kedua, barisan geometri. Ya, apa itu barisan geometri? Ya, kalau pada materi 1 tadi barisan aritmetika adalah barisan bilangan yang selisih antara dua suku barisan yang berurutan adalah tetap atau konstan, maka berbeda dengan barisan geometri. Apa itu barisan geometri? Ya, jadi barisan geometri adalah barisan bilangan yang memiliki perbandingan setiap dua suku barisan yang berurutan, nilainya selalu tetap. Jadi di sini adalah perbandingan, ya, memiliki. Ya, kalau tadi kan memiliki selisih ya, kalau aritmetika. Nah, pada geometri ini suatu barisan yang memiliki perbandingan setiap dua suku yang berurutan adalah tetap. Ya, atau barisan geometri adalah barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang tetap atau konstan. Ya, ini tetap atau konstan. Ya, jadi kata kuncinya ini di perbandingan. Ya, kalau pada aritmetika itu selisih. Ya. Ini kalian pahami ya anak-anak untuk pengertian barisan geometri, atau bisa juga dengan mengalihkan atau dengan membagi. Ya, ini kata kuncinya. Ya, barisan bilangan yang tiap sukunya diperoleh dari suku sebelumnya dengan cara mengalihkan atau membagi dengan bilangan yang tetap atau konstan. Paham ya anak-anak untuk pengertian barisan geometri. Ya, lanjut untuk materi berikutnya. Contoh untuk barisan geometri. Ya, tadi kalau pada barisan aritmetika selisih antara dua suku yang berurutan itu dinamakan dengan beda. Maka pada barisan geometri perbandingan dua suku yang berurutan ini disebut dengan rasio atau R ya. Jadi rasio adalah perbandingan dua suku yang berurutan. Ya, itu disebut rasio atau disingkat dengan R kecil ya. Ini pada barisan geometri. Nah, sekarang contoh ya. Barisan 2 4 8 16 32 64 dan titik-titik ya. Maka
apakah ini merupakan suatu barisan geometri? Ya, kita buktikan dengan mencari rasionya, ya. Kita bandingkan dari dua suku yang berurutan, ya. Suku 1 dengan suku 2, suku 2 dengan suku 3, suku 3 dengan suku 4. Nah, ini ya. Jadi ini dari sini ke sini, ya. Kan perbandingan 4 dibanding dengan 2. Hasilnya berapa? Ya, 2. Dan yang ini, ya, berarti berapa? 8 dibagi dengan 4. Berapa? 2. Ya, lompat ke sini, ya. Nah, 16 dengan 32. Ini suku perbandingan suku ke-4 dengan suku ke-5. Berarti berapa? 32 dibagi dengan 16. Berapa? 2 juga. Nah, sekarang kalau yang ini, ya, berarti 64 dibagi dengan 2 sama dengan bukan 2, 32. Hasilnya adalah 2. Nah, 2 ini disebut dengan rasio atau pembanding, yaitu 2. Nah, karena barisan bilangannya mempunyai ciri khas pembandingnya tetap dari suku yang berurutan, ya, dari dua suku yang berurutan pembandingnya tetap, maka pada contoh soal barisan bilangan 2, 4, 8, 16, 32, 64 ini merupakan contoh barisan bilangan geometri, ya. Ini barisan, ya, bilangan geometri. Ya, paham ya anak-anak? Ya, jadi barisan geometri itu diperoleh dengan cara membandingkan dua suku yang berurutan. Nah, kalau dua suku yang berurutan kok perbandingannya sama, ya, ini 2, ini 2, ini 2, ini 2, maka disebut dengan barisan geometri. Paham ya anak-anak? Apa itu barisan geometri? Iya, terima kasih. Ya, yang kedua, contoh untuk barisan geometri. Ibu ambil contoh, misalkan ada barisan 1024, kemudian 512, kemudian 256, kemudian 128, kemudian 64. Ya, apakah ini merupakan barisan geometri? Ya, caranya sama seperti tadi. Kalian bandingkan antara dua suku yang berurutan, ya. Jadi 512 itu banding 1024. Ini berapa? Ya, dibagi 512 semua berarti 1. Ini bagi 512 dapat 2. Ya, jadi perbandingan suku 1 dan suku 2 adalah setengah. Kemudian yang berikutnya, perbandingan suku kedua dan ketiga. Berarti berapa? 256 banding 512, ya. Ini dibagi 256 semua, ya. Berarti dapat 1. 512 bagi 256 ini dapat 2. Ini juga setengah. Kemudian perbandingan suku ini, Bu Guru ambil yang ini, yang terakhir. Suku yang kelima dengan keempat, urutan ya. Berurutan kan, suku kelima dengan suku keempat. Sehingga hasilnya adalah 64 banding 128. Berapa? Semuanya dibagi 64, sehingga
64 bagi 64 dapatnya 1. 128 dibagi 64 dapat 2. Ini perbandingannya 2. Nah, karena dari barisan bilangan pada contoh nomor 2 ini memiliki rasio tetap, yaitu rasionya setengah ya. Maka pada contoh barisan bilangan nomor 2 ini disebut dengan barisan geometri ya. Barisan geometri. Paham ya anak-anak? Ya, jadi sekali lagi Ibu tekankan bahwa barisan geometri adalah suatu barisan bilangan yang memiliki perbandingan tetap antara dua suku yang berurutan ya. Jadi dua suku yang berurutan perbandingannya tetap atau rasionya tetap, maka disebut dengan barisan geometri. Paham ya anak-anak? Ya, terima kasih. Rumus-rumus pada barisan geometri. Ya, kalau pada barisan aritmetika, selisih antara dua suku yang berurutan itu disebut dengan beda, maka pada geometri perbandingan dua suku yang berurutan ini disebut dengan rasio ya. Nah, untuk menentukan rumus suku ke n ya, maka caranya ini misalkan diketahui barisan geometrinya misalkan U1, U2, U3, U4, U5 dan seterusnya sampai UN ya. Maka rumus suku ke n-nya ya, rumus suku ke n-nya ini suku pertamanya, ini suku kedua, suku ketiga, suku keempat, suku kelima, suku ke n. Nah, sama seperti aritmetika, untuk suku pertama ini disebut dengan A ya. Jadi ini A. Maka untuk suku keduanya ini berarti diperoleh dari suku pertama kalikan rasio kalikan pembandingnya ya. Berarti pada suku kedua diperoleh A kali rasio ya. Suku ketiganya dari suku kedua dikalikan rasio. Suku keduanya apa? AR kali R, sehingga didapatkan suku ketiganya adalah A R kali R ya. Berapa A kali R kali R? Berarti A R pangkat 2 ya. Ini suku kedua. Nah, pada suku berikutnya ya, suku keempatnya berarti kalikan rasio juga, diperoleh dari suku ketiga kalikan R, sehingga pada suku keempat adalah suku ketiganya AR pangkat 2 dikalikan R. Berapa? AR pangkat 3. Nah, ternyata ada korelasi ya, ada hubungan antara suku dengan pangkat dari R ya. Kalau suku kedua maka pangkatnya 1. Kalau suku ketiga pangkatnya 2. Kalau suku keempat pangkatnya 3, selalu berkurang 1, sehingga pada suku kelima anak-anak bisa langsung ambil kesimpulan. Suku kelima berarti A R pangkat 5 kurangi 1 berapa? 4. Ini adalah suku ke-5. Sehingga untuk suku ke n-nya ya, untuk suku ke n yaitu berapa? Ya, A kalikan R pangkat n min 1
Ya, ini jadi rumus suku ke N sama dengan A kali R pangkat N min 1. Ini adalah rumus suku ke N dari barisan geometri. Paham ya anak-anak? Ya, diingat ya untuk rumus barisan geometri maupun barisan aritmetika. Kalau barisan aritmetika tadi apa? UN sama dengan A plus N min 1 kalikan beda. Nah, pada suku ke N barisan geometri, ini UN-nya adalah A kalikan rasio pangkatnya N min 1. Ya, begitu ya anak-anak, bisa dipahami ya? Ya, oke, lanjut untuk soal pada geometri, barisan geometri. Ya, baik, sebelum Ibu memberikan contoh pada barisan geometri, anak-anak pahami dulu apa itu rasio. Ya, jadi rasio itu ya asalnya dari misalkan ini U3, U2 itu asalnya dari U1 dikalikan dengan rasio. Nah, sehingga dari sini kita peroleh bahwa rasio itu sama dengan U2 dibagi U1. Ya. Dengan untuk U3 misalkan. U3 itu ya suku yang ketiga itu diperoleh dari suku yang kedua dikalikan dengan R ya, sehingga diperoleh R-nya itu adalah suku ketiga dibagi dengan suku kedua. Sekarang kalau suku keempat ya, suku keempat berarti ya suku yang ketiga dikalikan R, sehingga didapat R sama dengan suku keempat dibagi dengan suku ketiga. Nah, sekarang kalau suku ke N anak-anak gimana? Ya, jadi untuk suku ke N maka diperoleh dari, nah ini kalau suku keempat ini dari suku sebelumnya yaitu suku ketiga. 3 itu bisa diambil dari 4 kurangi 1. Nah, sehingga untuk suku ke N hasilnya adalah suku ke N dikurangi 1 ya, kemudian kalikan rasio. Ya, jadi rumus suku ke N adalah U ya N-1 kalikan rasio ya. Ya, jadi kalau U4 berarti ini 4 kurangi 1 ya. U-nya 100 berarti U100 kurangi 1 kalikan rasio dan seterusnya. Begitu ya anak-anak, paham untuk rumus suku ke N. Nah, rasio ini berarti rumusnya ya. Rasio ini berarti suku ke N dibagi suku ke N-1. Ya, jadi ini rasio. Ya. Rasio misalkan ya suku ke-5 dibagi suku ke-4. Suku ke-100 dibanding dengan suku ke-99. Karena 100 yang ini berarti 100 kurangi 1 ya. Rasio dari perbandingan suku ke-86 dan 87. Maka rasionya adalah U87 dibanding dengan U86 dan seterusnya. Paham ya anak-anak? Nah, kata kuncinya ini kalian ingat-ingat.
rumus suku ke N dari geometri itu adalah UN sama dengan UN min 1 kalikan rasio, sedangkan rasionya rumusnya adalah UN dibagi UN min 1. Demikian untuk pengertian dari rasio pada barisan geometri. Paham ya anak-anak? Oke, lanjut. Ya, boleh kita lanjut ke contoh soal. Ya, sekarang contoh soal untuk barisan geometri. Tentukan suku ke-8 dari barisan berikut 1, 3, 9, 27, titik ya adalah ya suku ke-8-nya. Nah, anak-anak perhatikan dari contoh soal nomor 1 ini bukan barisan aritmatika ya, karena tidak memiliki beda yang tetap ya. Kita cek apakah ini merupakan barisan geometri, apakah memiliki rasio yang tetap ya. Dari contoh nomor 1 diketahui A-nya adalah berapa ya, A-nya adalah suku pertama, ini A-nya 1. Nah sekarang rasionya itu berapa ya, perbandingan dua suku yang berurutan, berarti suku 1 dengan suku 2, berarti 3 dibanding 1 berapa? 3. Atau bisa juga rasionya sama dengan dari suku ke-3 dengan suku kedua, berarti 9 dibagi 3 berapa? 3. Ya, paham ya? Jadi di sini sudah ketahuan memiliki rasio 3. A-nya 1, rasionya 3. Ya. Nah, kalau belum yakin boleh dibuktikan untuk perbandingan suku ketiga dan keempat. Ya, rasio dari suku ketiga dan keempat adalah 27 dibanding dengan 9 berapa? 3 juga. Nah, yakin kan? Ini adalah barisan geometri. Nah, kalau barisan geometri, maka untuk menentukan suku ke-8 anak-anak gunakan suku ke N-nya. Untuk barisan geometri kan rumusnya adalah A kali R pangkat N min 1. Nah, maka untuk suku ke-8 langsung saja masukkan, berarti A-nya kan sudah ketahuan nih, A-nya 1 berarti 1 kalikan rasionya 3 berarti kalikan 3 ya. Nah dipangkatkan N-nya ini 8 ya, berarti pangkat 8 kurangi 1, hasilnya adalah 1 kali 3 pangkat 8 kurangi 1 berarti pangkat 7, sehingga hasilnya 1 kali 3 pangkat 7 berapa ya, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 7 kali ya, sehingga hasilnya ya 3 pangkat 7 itu adalah 2187, sehingga 1 kali 2187 ya, hasilnya suku ke-8 adalah 1 kali 2187, hasilnya adalah 2187. Ini adalah suku ke-8 dari barisan geometri. Paham ya anak-anak? Oke, terima kasih. Lanjut untuk soal nomor 2. Suku ketiga barisan geometri adalah 4 dan suku ke-6 dari barisan geometri adalah 4/27. Pertanyaannya, yang A tentukan rasionya,
yang B tentukan suku pertamanya, yang C tentukan suku kelima. Nah, ini berarti anak-anak disuruh mencari rasionya atau R-nya. R-nya berapa? Ya. Kemudian suku pertama berarti apa yang ditanyakan? A-nya berapa? Ya. Nah, kemudian suku yang kelima berarti U5 dari barisan geometri. Ya, karena barisan geometri, maka anak-anak ingat kembali untuk suku ke N rumusnya adalah A kali R pangkat N min 1. Ya, diingat-ingat ya rumusnya untuk baris geometri maupun aritmatika. Ya, jadi untuk geometri UN sama dengan A kali R pangkat N min 1. Nah, dari soal kan diketahui untuk U3 ya, jadi U3 itu berapa? Ya, U3-nya itu adalah 4. Sedangkan U6 ya, betul ya, suku ke-6 itu adalah 4/27. Ya, ini diketahui soalnya, sehingga kita masukkan untuk U3-nya ini ke rumus UN ya. Jadi U3 ya sama dengan A, nah kalikan R karena belum diketahui. Nah, ini adalah N-nya, berarti 3 kurangi 1 ya. Nah, dari soal diketahui bahwa U3 sama dengan 4, sehingga ini sama dengan 4, sehingga diperoleh ya untuk suku ketiga adalah A R 3 kurangi 1 berapa? Iya, 2 sama dengan 4. Ini kita anggap persamaan 1 ya. Kemudian untuk U6 dari soal kan diketahui 4/27. Nah, U6 ini substitusikan ke rumus UN ya, sehingga hasilnya sama dengan U6 sama dengan A kali R. Nah, N-nya 6, berarti 6 min 1. Nah, dari soal diketahui U6-nya adalah 4/27, sehingga U6 sama dengan A berapa? Ya, R pangkat 5 sama dengan 4/27. Nah, A R pangkat 5 sama dengan 4/27, ini kita anggap persamaan 2 ya. Jadi kita sudah dapat 2 persamaan ini dengan ini ya. Nah, kemudian dari persamaan 1 dan 2 bisa kita cari dengan cara substitusi ya. Jadi dari persamaan 1 kita substitusikan ke persamaan 2 ya. Masih ingat kan cara substitusi ya? Nomor 2, suku ketiga barisan geometri adalah 4 dan suku ke-6 adalah 4/27. Pertanyaannya, yang A tentukan rasionya, yang B tentukan suku pertamanya, dan yang C tentukan suku yang kelima. Ya, jadi diketahui U3 ya, jadi diketahui U3 sama dengan 4. Kemudian U6 sama dengan 4/27. Nah,
Untuk mencari rasio, kita gunakan UN sama dengan A R pangkat N min 1. Sehingga kalau diketahui U3, maka masukkan ke rumus UN menjadi A R. Nah, N-nya ini diganti 3, berarti 3 min 1. Nah, sedangkan untuk suku ketiga ini di soal ini ketemunya diketahui adalah 4. Jadi ini sama dengan 4 ya. Sehingga A R pangkat 3 kurangi 1 adalah 2 sama dengan 4. Ini dianggap persamaan 1 ya. Kemudian untuk U6 ya, U6 sama dengan A kali R pangkat 6 min 1. Nah, dari soal untuk U6 adalah 4 per 27. Sehingga untuk U6 sama dengan A R 6 kurangi 1 berapa? 5 sama dengan 4 per 27. Ini adalah persamaan 2. Nah, jadi kita dapatkan 2 persamaan. Yang persamaan 1 itu adalah A R pangkat 2 sama dengan 4. Ini persamaan 1. Sedangkan yang kedua adalah A R pangkat 5 sama dengan 4 per 27. Ini persamaan 2. Nah, dari persamaan 1 dan 2 ini ya, kita cari dengan mensubstitusikan ya. Dengan cara mensubstitusikan dari persamaan 1 ke persamaan 2 ya. Langkah selanjutnya, substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 ya. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2. Tadi kita dapatkan untuk persamaan satunya adalah A R pangkat 2 sama dengan 4 ya. Ini sederhanakan dulu menjadi A sama dengan 4 per R pangkat 2. Ini persamaan 1 ya. Substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 ya. Maka didapatkan untuk A sama dengan 4 per R kuadrat. Ini substitusikan ke persamaan 2-nya, yaitu A R pangkat 5 sama dengan 4 per 27. Nah, A-nya diganti 4 per R kuadrat ini. Jadi ini diganti dengan ini ya. Sehingga hasilnya menjadi 4 per R pangkat 2 kalikan R pangkat 5 sama dengan 4 per 27. Nah, ini kita ure ya. Kita ure menjadi 4 kali 1/4 R kuadrat kali R sama dengan 4 per 27. Nah, 4-nya pindah ruas ya. 4-nya pindah ruas sehingga menjadi 1 per R kuadrat, ini R pangkat 5 maaf, kali R pangkat 5 sama dengan 4 per 27. Nah, 4-nya pindah ruas menjadi per 4. Hasilnya menjadi R pangkat 5 bagi R pangkat 2 nih ya. 1 kali 5 kan 1 kali R pangkat 5 kan R pangkat 5.
ya per R pangkat 2 sama dengan, nah pembagian bisa diubah menjadi operasi perkalian dengan cara dibalik sehingga menjadi 4/27 kali, ini kan 4/1 ya, dibalik menjadi 1/4. R pangkat 5 dibagi R pangkat 2 tinggal dicoret aja. Masih ingat kan untuk bilangan berpangkat kalau dibagikan ya, sehingga hasilnya menjadi R pangkat 3. R pangkat 3 sama dengan, nah ini dicoret ya, ini dicoret, ini dicoret, sehingga hasilnya menjadi 1/27 ya, 1/27, sehingga didapatkan ya R sama dengan 1/3, didapatkan R sama dengan 1/3. Ini untuk rasionya ya, tahu kan R sama dengan 1/3. Nah ini kan 1/27 kan sama saja 1/3 pangkat 3 ya, 1/3 pangkat 3, sehingga pangkatnya dicoret, ini dicoret, hasilnya menjadi ya, nih Ibu uraikan di sini nih ya. Nah R pangkat 3 sama dengan 1/3 pangkat 3. Nah ini kan coret, ini dicoret, ini coret, sehingga hasilnya menjadi R sama dengan 1/3. Paham ya? Nah jadi sudah ketemu. Untuk jawaban yang A, rasionya adalah 1/3 ya. Paham ya anak-anak? Lanjut soal yang berikutnya. Seutas tali dipotong menjadi 4 bagian sehingga panjang potongan tali membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan terpendek 25 cm dan potongan terpanjang 200 cm, maka berapakah panjang tali mula-mula? Nah, ini ada seutas tali ya, dibagi menjadi 4 bagian. Bagian terpendek 25 cm, sedangkan yang terpanjang adalah 200 cm. Pertanyaannya, berapa panjang tali mula-mula? Nah, karena ini barisan geometri, maka 25 ini sama saja dengan A ya. Jadi A sama dengan 25. 200 ini adalah suku yang ke 1, 2, 3, 4. Jadi 200 adalah suku keempat. Ya, suku keempat adalah 200 ya. Sehingga UN sama dengan A kali R pangkat N-1. Nah, masukkan untuk U4. U4 berarti A-nya kan 25 ya, berarti 25 kalikan R berapa? Ya 4 min 1. Nah di sini kan diketahui untuk U4 sama dengan 200, sehingga 25 R 4 kurangi 1 berarti R pangkat 3 sama dengan 200, sehingga R pangkat 3 sama dengan 200 dibagi dengan 25. Berapa? Berarti R ya, R pangkat 3 sama dengan 8 ya, 200 dibagi 25 adalah 8. Nah R pangkat 3 sama dengan, nah 8 ini berapa pangkat 3 yang ketemunya 8? Ayo, berapa anak-anak? Iya, betul sekali, 8 itu sama saja 2 pangkat 3. Nah sehingga ya
bisa kita coret ya. Ini. Nah, 3-nya kita coret sehingga didapatkan R sama dengan 2. Rasionya sama dengan 2. Ya, artinya nanti pengalinya adalah 2. Ya. Nah, maka berapa panjang tali mula-mula? Nah, karena ini 2, berarti setiap ini kalikan 2, kalikan 2, kalikan 2, ya. Dikalikan 2, kalikan 2. Ya. 25 kalikan 2 berapa? 50. 50 kali 2 berapa? 100. 100 kalikan 2 berapa? 200. Sehingga barisan bilangannya adalah 25, 50, 100, 200. Nah, pertanyaannya berapa panjang tali mula-mula? Panjang tali mula-mula ya dijumlahkan saja. Berarti 25 ditambah dengan 50 ditambah dengan 100 ditambah dengan 200 berapa? Berarti 375 cm. Ini adalah panjang mula-mula tali ya, tali yang diketahui pada soal tersebut. Demikian anak-anak, bisa dipahami? Ya, terima kasih ya. Banyak berlatih tentu saja ya, sehingga kalian akan lebih gampang dalam menyelesaikan soal-soal yang ada. Demikian tadi pembahasan tentang materi barisan geometri beserta pembahasan soal-soalnya. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat buat kalian semua. Sampai bertemu lagi pada pembelajaran yang berikutnya.